Shalom, salam sehat dan salam sukacita buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 24 September tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dalam bahasa Batak dikatakan alai hodo ali Jehovah lombu lebuku hasa halauku dohot napadirgak uluku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia ini dalam menjalani hidup ada banyak hal yang kita hadapi. Ada banyak peristiwa yang kita alami. Baik peristiwa yang mendatangkan sukacita, hal-hal yang mendatangkan sukacita, ataupun hal-hal duka cita yang tidak menyenangkan hati, yang membuat kita bersedih. Setiap orang pasti mempunyai kisah hidup yang berbeda-beda, termasuk saya, baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dan tidak terkecuali juga dengan Raja Daud di dalam hidupnya. Kalau kita membaca kitab Mazmur bahwa banyak pengalaman hidup dari Raja Daud yang dituangkan dalam kitab Mazmur, baik pengalaman hidup dalam sukacita, demikian juga dengan pengalaman hidup ketika dia mengalami hal-hal yang menyedihkan hati, pengalaman-pengalaman duka cita dalam hidupnya. Tapi semuanya itu dia saksikan dalam penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Artinya pengalaman hidup pemazmur tidak terpisahkan dari penyertaan Tuhan yang secara jelas ia saksikan di tengah-tengah kehidupannya, termasuk apa yang disaksikan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga ini. Banyak hal yang Raja Daud alami dalam hidupnya, termasuk bagian pengalaman hidupnya di pasal 3 di kitab Mazmur ini. Bagaimana Raja Daud dimusuhi oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom, yang berusaha melengsarkannya dari tahta kerajaannya. Tentu hal ini menjadi dilema bagi Raja Daud sendiri. Jika ia tidak melawan, maka ia akan membiarkan kerajaannya dihancurkan oleh anaknya sendiri. Tapi jika ia melawan, berarti ia akan melukai dirinya sendiri karena ia berhadapan dengan anak kandungnya sendiri. Sebagai seorang manusia biasa, tentu Daud sangat bergumul dengan keadaan ini. Hanya saja pergumulan ini tidak membuat dia jatuh dan terpuruk. Karena dalam pergumulan berat yang dia hadapi, ia masih mengingat bahwa Tuhanlah tempatnya mengadu. Tuhanlah sebagai sumber pertolongan dalam hidupnya. Karena itu melalui nats kita ini, Raja Daud bersaksi, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perisai adalah berguna melindungi diri dari panah atau pedang musuh saat terjadi pertempuran. Dan dengan adanya perisai, maka kita akan dilindungi dan tak mudah dikalahkan oleh musuh saat berperang. Demikianlah Raja Daud menggambarkan Tuhan sebagai perisai dalam hidupnya, yang melindungi dirinya, yang membela perkaranya, dan yang menolongnya memberikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapinya dalam hidupnya.
dalam nats kita ini ia menyaksikan pula bahwa Tuhanlah yang menjadi kemuliaannya dan yang mengangkat kepalanya. Daud sadar benar bahwa kehormatan dan kemuliaan adalah bersumber dari Tuhan. Sebagaimana yang Daud sendiri saksikan dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-12. Di mana Raja Daud mengatakan, kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Daud meyakini secara benar bahwa kuasa dan kemuliaan Tuhan akan mengangkat kepala Daud untuk tetap kuat dan bertahan. Karena dia percaya bahwa Tuhan ada di pihaknya. Tuhan ada di pihak orang-orang benar. Orang-orang benar yang berharap kepada Tuhan. Dan ini pula yang seharusnya menjadi keyakinan kita bersama. Bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi perisai bagi kita. Tuhanlah sumber kemuliaan bagi kita. Tuhanlah yang melindungi kita dari ancaman musuh, dari berbagai pergumulan, dari berbagai tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhanlah yang menolong kita menghadapi musuh-musuh kita ataupun orang yang membenci kita, orang yang tidak menyukai kita. Kita pastinya ingat dengan kisah Yusuf, bagaimana dia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara-saudaranya yang tidak suka dengan kehadirannya, bahkan yang dengan tega menjual Yusuf. Tapi apa yang terjadi bahwa hal-hal yang menyakitkan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sanggup diubah oleh Tuhan. Justru akhirnya mendatangkan kebaikan bagi Yusuf sendiri. Itu sebabnya di hadapan saudara-saudaranya, Yusuf berani bersaksi bahwa kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Kemustahilan, ketidakmungkinan menurut ukuran dunia, tapi menjadi dimungkinkan karena kuasa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini, dalam menghadapi pergumulan, persoalan seberat apapun, baik dari musuh, dari orang-orang yang membenci kita, ataupun dalam pergumulan karena tantangan, persoalan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan adalah perisai bagi kita. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Tuhanlah yang menolong kita dalam menghadapi pergumulan berat yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika orang lain tidak mengerti dan hanya tahu menyalahkan kita atas pergumulan yang kita hadapi, yang membuat hati kita sedih dan kecewa, membuat kepala kita tertunduk dalam kepedihan, namun Tuhan akan menegakkan kembali kepala kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan menolong kita menghadapi masa-masa sulit di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti keyakinan pemazmur dalam hal ini Raja Daud, demikian pula lah dengan keyakinan kita. Tuhanlah yang menjadi perisai bagi kita. Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan bagi kita. Tuhanlah kemuliaan kita yang akan mengangkat kepala kita, yang memberikan sukacita di balik duka cita, yang memberikan kebahagiaan di balik pergumulan. Karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan yang menjadi sumber sukacita bagi kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, ketika firman-Mu meyakinkan kami bahwa Tuhanlah yang menjadi perisai bagi kami, sumber pertolongan yang melindungi kami. Engkaulah kemuliaan kami yang mengangkat kepala kami.
ketika badai kehidupan menerpa kami, pergumulan demi pergumulan, bahkan musuh-musuh kami yang tidak menginginkan kehadiran kami, yang membenci kami. Tapi kami mau menyerahkan seluruh perkara kami kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kuat menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.